Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan coba jelaskan terkait dengan parameter mutu minyak lemak. Ya, di mana sebelumnya Anda sudah ketahui bahwa minyak lemak ini memiliki perbedaan dengan minyak atsiri ya dalam hal kandungan kimianya, di mana untuk minyak lemak ini banyak tersusun atas triasilgliserol atau kita kenal sebagai trigliserida ya, atau biasanya kita singkat TG atau TAG ya, jadi itu sama. Nah, bagaimana parameter mutu dari minyak lemak itu sendiri? Nah, biasanya terkait dengan parameter mutu ada 4 parameter utama yang biasa sering diterapkan atau diaplikasikan pada saat mengukur ya kualitas dari suatu minyak lemak. Yang pertama ada bilangan asam, bilangan penyabunan, bilangan peroksida, dan bilangan iodium. Sebenarnya ada banyak parameter yang lain dari mulai indeks bias, kemudian juga ada rotasi optik dan sebagainya. Namun hanya 4 hal ini yang akan coba kita ulas untuk kesempatan ini. Kita ketahui bahwa yang namanya minyak lemak itu terdiri dari triasilgliserol atau suatu gugus gliserin ya, atau struktur gliserin yang terasetilasi dengan 3 asam lemak. Nah, kita tahu ya kalau ada gugus metil terasetilasi dengan asam lemak atau karboksilat, maka kita kenal sebagai gugus ester. Nah, gugus ester sendiri ini mudah terhidrolisis atau mudah lepas strukturnya. Nah, dalam hal ini, asam lemak sendiri ini juga mengalami hal yang sama. Ada hal-hal yang menjadikan asam lemak ini mudah terlepas dari triasilgliserolnya, sehingga menghasilkan asam lemak bebas. Nah, asam lemak bebas ini sebenarnya menjadi masalah. Ya, kenapa menjadi masalah? Karena asam lemak bebas ini memiliki sisi aktif yaitu asam karboksilat, yang mana asam karboksilat ini akan mudah bereaksi dengan senyawa-senyawa lain. Kemudian apabila asam lemak bebas yang ini adalah asam lemak tak jenuh, maka juga ikatan rangkap ini menjadi sisi aktif juga sehingga mudah bereaksi dengan oksigen atau kita kenal sebagai reaksi oksidasi, teroksidasi ya. Nah, oleh karena itu sebisa mungkin minyak ini bebas dari asam lemak bebas. Nah, jadi bebas dari asam lemak bebas atau tidak mengandung asam lemak bebas. Nah, jadi parameter bilangan asam ini semakin kecil bilangan asam dari suatu minyak lemak, maka mutu suatu minyak lemak semakin baik. Ya. Nah, apa itu bilangan asam sendiri? Bilangan asam ini merupakan banyaknya miligram basa. Basa ini bisa NaOH, bisa KOH yang diperlukan untuk menetralkan 1 gram TAG atau minyak atau lemak. Ya. Jadi ini yang menjadi definisi dari bilangan asam. Adapun tujuannya adalah ini. Nah, adapun standar umum batas maksimal kandungan asam lemak bebas dalam minyak ini adalah 1% atau 0,5 mg KOH per gram. Nah, perhitungan 1% ini juga ada perhitungan khusus. Jadi 1% ini berbeda-beda untuk setiap minyak. Ya. Contoh misalkan minyak alpukat, karena di situ banyak mengandung asam oleat, maka pembandingnya adalah asam oleat. Kemudian ada lagi misalkan minyak-minyak yang lain, ada yang pembandingnya adalah asam palmitat, ada yang asam stearat dan sebagainya. Jadi 1% ini didasarkan pada jenis minyak lemaknya. Ini adalah prinsip penetapan bilangan asam, di mana pada penetapan bilangan asam, reaksi yang terjadi adalah penetralan antara asam dengan basa. Nah, jadi reaksi yang terjadi adalah reaksi penetralan antara asam dengan basa. Asamnya siapa? Ya asam karboksilat, yaitu asam lemak. Sedangkan basanya ini adalah basa yang digunakan untuk mentitrasi. Ya, bisa berupa NaOH, KOH, MgOH2 dan sebagainya. Namun yang paling umum digunakan di sini adalah NaOH ataupun KOH ya, atau natrium hidroksida atau kalium hidroksida. Nah, kemudian pada penetapan ini ya, seperti halnya reaksi asam basa, titrasi asam basa pada umumnya, kita gunakan indikator.
Indikator yang bisa mendeteksi adanya perubahan pH gitu ya dari asam menuju ke netral atau mendekati basa, sehingga kita gunakan indikatornya adalah phenolphthalein. Kita lihat di sini ya reaksi yang terjadi pada reaksi penetralan asam lemak ini direaksikan dengan NaOH sebagai pentiternya akan menghasilkan garam natrium asam lemak ya natrium lemak atau NaRCOO atau RCOO-Na. Nah, asam lemak dengan basa ini membentuk garam ini dan garam ini biasanya disebut sebagai sabun. Ya, jadi biasanya disebut sebagai sabun. Oleh karena itu, reaksi ini sebenarnya ini adalah reaksi saponifikasi atau reaksi penyabunan. Sama ya. Nah, apakah sama dengan apakah setiap reaksi asam basa itu adalah reaksi penyabunan? Tidak. Ya. Khusus untuk asam lemak yang direaksikan dengan basa, maka ini dikatakan sebagai reaksi penyabunan. Kenapa? Karena dia membentuk sabun. Nah, kalau yang lain kan biasanya membentuk garam. Nah, kalau di sini garamnya adalah berupa sabun. Baik, bagaimana cara menghitungnya? Menghitung bilangan asam, ini ada dua. Ada dalam bentuk bilangan asam, satuannya adalah miligram NaOH per gram atau miligram KOH per gram. Ya, per gramnya maksudnya per gram sampel. Ada juga yang menggunakan persen. Nah, kita lihat dulu yang berdasarkan bilangan asamnya dalam satuan miligram NaOH per gram. Ini rumus yang digunakan, ya, di mana volume basa dikurangi volume blanko ya dikalikan normalitas basa kali MR basa atau massa atom relatif dari basa dan dibagi massa dari sampel yang diukur. Nah, volume basa ini volume siapa? Ini adalah volume pentiter. Kenapa? Karena basanya itu digunakan sebagai pentiter yang dibiuret. Ya, berapa volumenya? Kemudian volume blanko ini siapa? Ini adalah volume titer atau pentiter yang digunakan untuk mentitrasi sampel yang mana di dalamnya tidak ada kandungan lemak atau minyak. Jadi kalau seandainya gitu ya lemak atau minyaknya ini kita larutkan dalam etanol, ya berarti blankonya adalah etanol. Atau kita larutkan misalkan dalam N-heksan, ya blankonya adalah N-heksan. Tapi tidak mungkin dilarutkan dalam air ya. Kenapa? Karena minyak lemak sendiri tidak larut di air. Nah, normalitas basa, nah ini adalah normalitas yang dari basa yang digunakan sebagai pentiter. Kalau NaOH ya normalitasnya 1. Kalau KOH atau kalium hidroksida normalitasnya ya 1. Tapi kalau magnesium hidroksida yang Anda gunakan berarti normalitasnya adalah 2. Nah, pahami kembali ini ya terkait dengan menghitung normalitas itu ada di materi kimia dasar. Adapun massa atom relatif, nah ini juga tergantung dari basa yang digunakan. Kenapa saya katakan tergantung? Karena ada beberapa rumus yang langsung menuliskan di sini adalah 56,1. Nah, siapa itu 56,1? 56,1 itu adalah massa atom relatif untuk KOH. Nah, kalau NaOH ya tidak 56,1 tapi 40 gitu ya. Kenapa? Karena mRNaOH itu adalah 40. Di mana Na-nya itu adalah 23, O-nya 16, H-nya 1. Ya, tinggal dihitung. Dan ini adalah sampel yang digunakan pada saat penetapan bilangan asam. Baik, ini adalah rumus untuk menetapkan bilangan asam yang satuannya nanti adalah miligram NaOH atau KOH per gram. Bagaimana kalau kita menghitung persentasenya? Nah, untuk menghitung persentase asam lemak gitu ya, maka rumusnya adalah A kali N kali M per 10G. A ini adalah volume dari basa atau pentiter yang terpakai dalam satuan mili. Nah, A ini sebenarnya nanti bisa Anda kurangi dulu dengan blanko. Jadi A ini sudah mengalami proses pengurangan blanko. Nah, kemudian N ini adalah normalitas. Normalitas siapa? Normalitas dari basa yang digunakan. Nah, M ini berbeda dari massa atom relatif sebelumnya, di mana M yang dimaksud di sini adalah massa atom relatif dari asam lemak di dalam minyak. Jadi tadi persentase ini didasarkan pada jenis minyaknya. Antara minyak ikan ya
minyak ikan itu ada minyak ikan air tawar, minyak ikan air laut, dengan minyak nabati, contoh misalkan ada minyak kelapa ya yang kaya akan asam laurat, ada misalkan minyak sawit kaya akan La, ada minyak alpukat kaya dengan asam oleat. Nah, itu yang dimaksud sebagai asam lemak dominan. Nah, jadi kita harus tahu asam lemak dominan itu siapa di lemak yang atau minyak yang kita telaah. Jadi M ini sekali lagi ini adalah massa atom relatif dari asam lemak dominan di dalam bahan. Ya. Nah, kemudian G ini siapa? G ini adalah massa minyak yang diukur. Oke, gitu ya. Oke, di sini kita nggak akan membahas terkait dengan contoh perhitungan. Ya. Jadi kita hanya fokus ke bagaimana metodenya saja. Nah, untuk perhitungan silakan nanti Anda cari-cari soal ya, dan terapkan atau aplikasikan. Atau ketika Anda misalkan sedang melakukan penelitian terkait dengan menetapkan parameter mutu minyak, ya Anda bisa ya langsung praktek di situ. Baik, berikutnya adalah bilangan penyabunan. Nah, bilangan penyabunan ini sebenarnya sama-sama mengukur asam lemak. Ya, sama-sama mengukur asam lemak. Tapi bedanya apa dengan bilangan asam? Kalau bilangan asam tadi mengukur asam lemak bebas atau yang terlepas dari TAG, sedangkan bilangan penyabunan ini mengukur asam lemak yang masih menempel di TAG. Oh iya, TAG ini kita samakan dengan lemak ya. Jadi kalau saya mengatakan TAG berarti itu adalah lemak ya, atau triacylglycerol. Kepanjangan kalau saya menulis triacylglycerol. Nah, jadi tidak semua asam lemak itu terhidrolisis. Jadi asam lemak yang terhidrolisis biasanya sebagian kecil saja gitu ya dari minyak itu. Jarang yang semua langsung terhidrolisis kecuali kalau kita melakukan perlakuan. Dari mulai pemanasan suhu sangat tinggi, kasih air, kasih basah, itu akan terhidrolisis. Tapi pada kondisi minyak yang terhindar dari campuran air, minyak yang tidak dipanaskan, maka relatif asam lemaknya berada dalam bentuk TAG atau terikat ya dengan gliserol. Tapi gitu ya, kita harus pastikan berapa banyak nih TAG yang masih terbentuk. Jangan-jangan TAG-nya sudah terhidrolisis semua. Oleh karena itu, kita hitung dengan bilangan penyabunan. Nah, pada penetapan bilangan penyabunan, kita menghitung berapa banyak asam lemak yang terlepas dari TAG. Ya, ini bilangan asam ya, maaf. Sedangkan pada bilangan penyabunan, kita menghitung berapa banyak asam lemak yang masih terikat di TAG. Nah, secara definisi, bilangan penyabunan sendiri adalah jumlah miligram basa yang diperlukan untuk menghidrolisis 1 gram TAG. Jadi, berbanding terbalik nih dengan bilangan penyabunan. Dengan bilangan asam. Dimana kalau bilangan asam, ya semakin besar bilangan asam, maka mutu atau kualitas dari suatu minyak lemak semakin rendah. Tapi kalau di sini, di bilangan penyabunan, semakin besar bilangan penyabunan, maka mutu atau kualitas dari minyak menjadi semakin baik. Ya. Nah, ini adalah tahapan reaksi dari bilangan penyabunan. Jadi ada 2 tahapan reaksi. Kalau di bilangan asam tadi reaksinya hanya satu, ya, yaitu reaksi penetralan asam dengan basa. Kalau di sini ada 2. Nah, tahapan pertama ini adalah hidrolisis TAG. Jadi TAG-nya ini atau lemaknya ini dihidrolisis dengan menggunakan KOH yang berlebih. Nah, jadi KOH di sini ya atau bisa Anda gunakan NaOH silahkan gitu ya. Yang penting ini adalah basa. Dan perhatikan kalau basa ini nanti akan mempengaruhi MR-nya ya. Jadi MR-nya nanti dilihat. Oke. Lemak ini ketika dia direaksikan dengan basa berlebih, artinya basa berlebih itu basa dalam jumlah yang melebihi mol dari minyak sendiri itu ya. Nanti akan menghasilkan 1 garam yaitu garam asam lemak terhadap suatu anorganik ya. Kalau di sini K ya berarti kalium atau potasium. Kalau di sini NaOH berarti nanti anorganiknya natrium atau sodium dan gliserin. Nah,
Makanya kalau Anda melakukan reaksi ya antara minyak, praktek aja di rumah gitu ya. Minyak Anda tambahkan satu basa. Nah, basanya apa? Anda bisa pakai NaOH, Anda bisa pakai kalium gitu ya, kalium hidroksida. Nah, kemudian nanti dilihat muncul di situ terbentuk sabun. Sabunnya itu siapa? Ini. Sabunnya itu adalah ini. Dan gliserol atau gliserin. Jadi kalau kita ingin produksi gliserin dari minyak jelantah gitu ya, gampang sekali. Jadi minyak jelantah yang Anda hasilkan tinggal kita hidrolisis, pisahkan, dan hasilkanlah gliserin. Bagaimana cara memisahkannya? Gliserin itu larut air. Ya, lihat. Oh, hanya ada 3 nih hidroksinya. Tinggal nanti hasil hidrolisisnya kita tambahkan air, keluarkan. Nah, bagaimana cara memisahkan gliserin dengan air? Air dan gliserin memiliki titik uap yang berbeda. Ya. Dan gliserin itu relatif lebih viskos dibandingkan air dan memiliki titik beku yang lebih tinggi dibandingkan air. Ya, tinggal diturunkan saja suhunya, maka dia akan membeku. Ya, atau lebih mengental dibandingkan dengan air. Sama lah ya seperti larutan gula. Ya, gimana caranya saya memisahkan larutan gula dari air? Ya, tinggal dinginkan suhunya, nanti gulanya akan mengendap. Gitu. Oke, ini tahapan pertama. Ya, jadi tahapan pertama adalah hidrolisis minyak lemak dengan menggunakan basa. Nah, basanya ditambahkan berlebih, ya, menghasilkan suatu garam. Nah, basa itu kan tadi berlebih, sehingga ada basa yang tidak bereaksi. Nah, basa yang tidak bereaksi ini kita kenal sebagai kelebihan basa. Nah, kelebihan basa ini kemudian kita reaksikan dengan suatu asam. Ya, jadi ini adalah reaksi penetralan kelebihan basa dengan suatu asam sehingga dihasilkanlah KCl. Indikatornya apa? Gunakan fenoktalen. Sehingga kalau kita ingin mengetahui berapa banyak nih basa yang bereaksi dari kelebihan basa berlebih yang kita tambahkan, tinggal basa total yang kita tambahkan dikurangi dengan basa yang bereaksi dengan HCl. Sehingga pada reaksinya gitu ya. Oh ya, bagaimana cara saya menghitung basa total? Ya, basa total itu gampangnya adalah basa berlebih ini tinggal langsung aja direaksikan dengan HCl. Nanti ketahuan berapa jumlah basa yang ditambahkan. Berikutnya, hasil itu atau kita kenal sebagai blankonya gitu ya. Basa berlebih itu sebagai blanko dikurangi dengan kelebihan ini, maka ditemukanlah berapa basa yang bereaksi. Nah, rumusnya seperti ini, gitu ya, bilangan penyebutan ini. V blanko gitu ya, atau basa yang berlebih tadi, basa dalam jumlah sama gitu ya dengan basa pada saat ditambahkan dengan asam, basa yang ditambahkan ke asam lemak dengan basa yang tidak ditambahkan itu kan jumlahnya sama. Nah, kita reaksikan ini dengan HCl, ini reaksikan dengan HCl. Sehingga nanti ditemukanlah bilangan penyebutan. Sekali lagi rumusnya, V blanko dikurangi VHCl kali NHCl kali MR basa. Perhatikan kalau MR-nya basanya digunakan NaOH, maka MR-nya juga MR NaOH. Dan bilangan penyabunan ini satuannya adalah miligram basa per gram sampel. Berikutnya adalah bilangan senyawa tidak tersabunkan. Nah, ini adalah menghitung berapa banyak senyawa-senyawa yang tidak bisa tersabunkan. Kita tahu ya bahwa di dalam minyak lemak itu tidak hanya terdapat asam lemak saja, tapi ada senyawa-senyawa yang larut terhadap lemak. Ya, banyak ya. Contoh vitamin A, D, E, K itu kan larut lemak. Jadi kalau ditambahkan lemak dia larut. Tapi ketika dia dibasahkan atau ya dibasahkan gitu ya, harusnya kan kalau lemak terbentuk sabun. Ada beberapa senyawa yang tidak membentuk sabun. Kenapa? Karena contoh vitamin A ketika dibasahkan nggak akan terbentuk sabun. Makanya kita sebut sebagai senyawa tidak tersabunkan. Contoh lain apa? Steroid, kemudian juga ada flavonoid yang isoplavon,
kemudian juga ada senyawa-senyawa yang dia rantai karbon panjang dan tidak larut di air, hanya larut di lemak, tapi dia tidak tersabunkan. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Gitu ya. Cara menghitungnya adalah bobot residu ya dikurangi bobot belangko plus bobot asam lemak kali 100 per bobot sampel. Ini satuannya adalah persen. Oke, yang berikutnya adalah bilangan peroksida. Nah, apa itu bilangan peroksida? Ya, bilangan peroksida ini dilakukan untuk mengukur ya tingkat oksidasi yang terjadi pada minyak atau lemak. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika suatu asam lemak dia mengandung ikatan rangkap ya, dalam kondisi bebas ya, kemudian juga ada karboksilat, maka kedua gugus tersebut yaitu gugus ikatan rangkap dan gugus karboksilat ini akan menjadi gugus yang paling aktif dalam struktur asam lemak. Nah, paling aktifnya bagaimana? Struktur ini, ya ikatan rangkap ini ketika ada oksigen, dia akan teroksidasi membentuk metoksida. Seperti itu. Dan kalau sudah seperti ini, maka biasanya muncul aroma yang nggak menyenangkan atau kita kenal sebagai bau wangi. Jadi ini menjadi masalah. Oleh karena itu, gitu ya, di sini harus ditetapkan berapa banyak ikatan rangkap yang teroksidasi. Jadi bilangan peroksida ini sekali lagi mengukur tingkat kerusakan minyak akibat proses oksidasi. Bagaimana tahap penetapan bilangan peroksida? Sama seperti bilangan penyabunan, ada 2 tahap penetapan bilangan peroksida. Ya. Jadi tahap pertama, minyak ini dilarutkan ya dalam pelarut campur. Biasanya kita gunakan asam asetat glasial kloroform. Kemudian direaksikan dengan kalium iodida atau Ki. Nah, kalium iodida ini nanti akan menyumbangkan unsur potasiumnya atau kaliumnya. Jadi unsur kalium ini nanti akan masuk ke karbon yang terikat dengan gugus oksigen atau kita kenal sebagai metoksida tadi. Jadi si O ini akan digantikan dengan kalium ini. Ya. Nah, karena kaliumnya dia mengikat karbon, I-nya atau iodiumnya ini akan bebas sehingga menghasilkan iodium bebas atau kita kenal sebagai I2. Ini tahap pertama. Nah, tahap kedua, I2 bebas ini selanjutnya kita hitung ya, berapa jumlahnya. Kenapa kita hitung I2-nya? Karena I2 ini dia ekivalen dengan Ki. Jadi mol I2 ini akan ekivalen dengan mol Ki. Nah, bagaimana titrasinya? Nah, mol iodin ini titrasi dengan iodometri yang menggunakan pentiter natrium tiosulfat. Nanti hasilnya adalah garam natrium iodida atau NaI. Dan di sini nanti sebagai indikatornya kita gunakan indikator kanji. Nah, seperti apa reaksinya? Kita lihat. Kita lihat dulu terkait penambahan indikator. Indikatornya di sini kenapa digunakan kanji? Karena kanji ini bereaksi spesifik dengan iodin. Jadi ketika ada iodin di dalam suatu senyawa, larutan dan sebagainya, kita tambahkan kanji, maka dia akan berubah warna. Ya, iodin itu kan warnanya oranye. Ketika tambahkan kanji, dia akan membentuk warna ungu atau biru. Ya. Nah, jadi ketika ditambahkan kanji, dia akan membentuk warna biru atau ungu. Ya. Kemudian pada saat dititrasi dengan natrium tiosulfat, maka Na ini akan terlepas dari kanji. Ya, Na-nya terlepas dari kanji dan dia akan bereaksi dengan natrium tiosulfat. Nah, terlepasnya kanji dengan iodin, nah kanji itu kan tidak berwarna. Ya. Iodin dia dalam bebas berwarna kuning jingga atau oranye. Tapi ketika iodin terikat dengan natrium, maka dia menjadi tidak berwarna. Sehingga reaksi yang terjadi di sini gitu ya, tandanya terjadinya titik akhir titrasi adalah pertama warna oranye, ketika ditambahkan kanji yang bening berubah menjadi warna ungu, ya. Ketika ditambahkan natrium tiosulfat maka berubah kembali menjadi bening. Nah,
itulah titik akhir titrasi. Nah, mirip sulap, betul ya. Jadi sulap itu juga mengaplikasikan ini. Bagaimana ketika ada larutan gitu ya, larutan itu awalnya berwarna bening, kemudian setelah itu ditambahkan apa namanya itu suatu senyawa apalah gitu ya, yang nanti benihnya ini mungkin Ki gitu ya, yang senyawa itu ditambahkan misalkan apa namanya itu HCl, misalkan berubahlah jadi KCl gitu kan, KCl terus dari I-nya berubah jadi I2, dari bening berubah menjadi warna oranye. Kemudian tambahkan larutan kanji yang bening gitu kan, tiba-tiba oranye berubah warna menjadi ungu. Tiba-tiba Anda tambahkan natrium tiosulfat, dari ungu berubah menjadi bening kembali. Nah, ya seperti sulap, betul. Dan itu adalah sains ilmiah menggunakan indikator ini, gitu ya. Nah, ini adalah reaksi yang terjadi. I2, sebelumnya ke sini dulu ya. Ketika ada ikatan rangkap yang teroksidasi, membentuk metoksida seperti ini, kemudian direaksikan dengan Ki, maka akan menghasilkan seperti ini, ya reaksinya. Di mana O ini nanti akan terlepas, dia akan berikatan dengan hidrogen, menghasilkan H2O, dan karbon ini yang ditinggalkan oleh O, ini akan membentuk berikatan dengan kalium. Nah, karena I-nya ini bebas gitu ya, sehingga I ini akan berubah menjadi I2. Nah, I2 ini warnanya sekali lagi oranye. I2 kemudian kita tambahkan menjadi dengan kanji yang warnanya bening, sehingga terbentuk ikatan I2 kanji, di mana I2 kanji ini warnanya adalah ungu. Nah, kanji I2 atau I2 kanji ini direaksikan dengan natrium tiosulfat. Ya, natrium tiosulfat, di mana natrium tiosulfat ini warnanya bening, dan nanti akan menghasilkan NaI yang warnanya bening, natrium isotiasianat itu ya warnanya juga bening, dan kanji juga bening, sehingga titik akhir titrasi itu akan terjadi ketika terjadi perubahan dari ungu menjadi bening. Gitu, ya. Bagaimana menghitungnya untuk bilangan peroksida? Ada dua satuan yang digunakan ya untuk menghitung bilangan peroksida. Yang pertama adalah miligram per kilogram, ya, dimana cara menghitungnya seperti ini: volume tiosulfat dikurangi volume blanko dikalikan N tiosulfat per M sampel. Ini adalah normalitas, ini adalah jumlah sampel yang digunakan, kali 1000. Ya. Sedangkan kalau satuannya adalah miligram O2 per kilogram, maka volume tiosulfat dikurangi volume blanko kali N tiosulfat kali 8 per M sampel. Nah, yang berikutnya adalah bilangan iodin. Kalau peroksida tadi mengukur ikatan rangkap yang teroksidasi, gitu ya. Nah, kalau bilangan iodin ini mengukur jumlah ikatan rangkap yang ada di dalam suatu sampel. Itu bilangan iodin. Ya. Jadi, bilangan iodin ini bertujuan untuk mengukur berapa banyak jumlah ikatan rangkap yang terdapat di dalam minyak. Nah, dengan demikian, semakin banyak semakin besar bilangan iodin, maka gitu ya apa namanya itu kualitas minyak itu akan semakin baik. Apa sih bedanya bilangan iodin dengan bilangan peroksida? Nah, pada bilangan peroksida apakah ikatan rangkap yang teroksidasi akan terukur juga? Nah, nanti kita lihat di reaksinya ya. Kita lihat dari reaksi yang digunakan juga. Nih, semakin banyak ikatan rangkap, maka kualitas minyak menjadi semakin baik. Kenapa? Karena ikatan rangkap ini diidentikan dengan PUFA atau asam lemak tak jenuh, ikatan rangkapnya banyak. Ya, kita tahu ya beberapa PUFA ini memiliki manfaat yang sangat besar terhadap kesehatan. Metodenya ada 3 sebenarnya. Ya. Ada metode Kaufman dan von Haber, kemudian ada metode Witz, dan ada metode Hanus. Nah, metode Kaufman dan von Hub ini ikatan rangkap ini dibrominasi, ya. Dibrominasi itu maksudnya ditambahkan brom mungkin ya, menggunakan brom dan natrium bromida anhidrat yang dilarutkan dalam metanol. Nah, adapun pada metode Hubel ini biasanya larutan yang digunakan adalah iodin, ya, dilarutkan dalam alkohol dan campuran HgCl2.
dan karbon tetraklorida sebagai pelarut lemak. Jadi lemaknya dilarutkan di karbon tetraklorida, sedangkan iodidanya itu dilarutkan dalam alkohol dengan campuran HgCl2. Adapun metode lainnya adalah metode Witch. Ya, ini menggunakan iodida klorida, ya ICl, dilarutkan dalam asetat glasial, dan kemudian metode Hanus ini menggunakan iodium bromida sebagai reaksi. Ya. Jadi ada dua, ya, ada metode Witch dan metode Hanus. Kalau Witch ICl, kalau Hanus IBr. Nah, IBr ini dia relatif lebih stabil gitu ya terhadap cahaya dibandingkan dengan ICl. Ini adalah tahapan pada penetapan bilangan iodin, di mana tahapan pertama sampel yang berupa minyak itu direaksikan dengan ICl atau IBr, tergantung ya apakah pakai Witch atau pakai Hanus. Nah, kemudian berikutnya reaksi ini Cl ataupun Br, ya klor ataupun brom, ini nanti akan menempati setiap ikatan rangkap. Jadi Cl atau brom ini akan menempati setiap ikatan rangkap. Sedangkan iodinnya, nah I2-nya ini nanti akan terbebas. Tapi ya, mirip-mirip ya dengan peroksida. Pertanyaannya tadi, apakah ikatan rangkap yang teroksidasi ya itu akan terhitung di sini? Jawabannya adalah tidak. Ya. Kenapa? Karena untuk bisa menghilangkan oksigen atau melepaskan oksigen gitu ya. Oksigen itu kan ketika berikatan dengan C itu ikatannya adalah kovalen, saling membagi. Beda kalau seandainya dengan apa namanya itu ya, kalau seandainya ingin mengusir gitu ya si ikatan kovalen ini, maka kita butuhkan yang afinitasnya jauh lebih baik dibandingkan dengan oksigen. Makanya sebelumnya kita gunakan Ki, di mana K ini memiliki afinitas lebih baik dibandingkan oksigen, sehingga K-nya berikatan, oksigennya lepas. Nah, di sini Cl ini dia secara apa namanya itu ya, elektronegativitas itu lebih elektronegatif ya dibandingkan dengan O, sehingga kemungkinan ya si Cl ini tidak mampu mengusir oksigen, gitulah mungkin ya. Nah, selanjutnya iodin ini nanti dihitung berapa jumlahnya ya. Di mana iodin ini akan ekuivalen dengan total penambahan ICl atau IBr. Ini reaksi yang terjadi gitu ya. Di mana kalau ada ikatan rangkap, maka tambahkan ICl, maka Cl-nya nanti akan mengisi ikatan rangkap ini. Dan kemudian nanti I2 akan dilepaskan. I2 nanti kita tambahkan indikator kanji, seperti yang tadi ya, peroksida. Kemudian nanti tinggal dititrasi dengan natrium tiosulfat. Maka nanti diperolehlah berapa bilangan iodin. Baik, ini adalah bagaimana kita menghitung bilangan iodin. Di mana bilangan iodin ini sama dengan volume tiosulfat dikurangi volume blanko ya, kali N tiosulfat kali AR iodin per 10 kali M sampel. Ada juga yang menuliskan rumusnya seperti yang di bawah. Langsung menuliskan 12,69. Siapa ini 12,69? 12,69 ini adalah AR dari iodin ya, 126,9 dibagi 10. Sehingga dihasilkan 12,69. Makanya di sini 10-nya hilang. Satuannya apa? Satuannya adalah gram I2 per 100 gram sampel. Baik, saya rasa itu ya terkait dengan analisis parameter mutu suatu minyak lemak. Ya. Semoga Anda paham dengan penjelasan ini dan banyak sumber sebenarnya untuk bisa Anda menambah wawasan, menambah pemahaman Anda terkait dengan penetapan parameter mutu minyak lemak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.